lagi Yuswa wonten ing saben menika. Monggo Mbak Ina kasih punten sekenawu. Ya Bapak Ibu ingkang kinasih, saderengipun kita ngaturaken panuwun dhumateng Gusti dening presentasi kaparingan manfaat wonten kamujan menika kanthi sumebungan kanthi kebaik kabingan kasarasan saestu kita saged memuji asmanipun Gusti wonten sonten menika. Bapak Ibu saderengipun kita mulai persekutuan wonten wekdal ingkang nerusaken kita samangke badhe wonten persekutuan ati Yuswa nuwun berkah dhumateng Gusti saat wekdal ing kabingan. Matur nuwun. Bapak Ibu kalau nyuwun pangapunten kalau aturi jumeneng. Kalau aturi jumeneng nggih. Ya. Kita badhe yen-yen ya nih Bapak Ibu ya. Kagem kita menyemangati anggen kita panggilan wonten ing sonten menika. Tasih kemutan. Tasih nggih ati Yuswa. Ati Yuswa semangat, ati Yuswa berguna. Ati Yuswa bahagia. Yes. Monggo kita kawin. Ati Yuswa semangat. Ati Yuswa berguna. Ati Yuswa bahagia. Oh yes. Matur nuwun tasih kaparingan jumeneng. Monggo kita perwakani badhe kita njakaken Mars Ati Yuswa kanthi semangat nggih. Mars Ati Yuswa. Gusti Allah kawula swarga pinuji-puji asmanipun Gusti Gusti kawula ngaturaken panuwun syukur dening panuwun sampun pareng nuntun kawula saking griya papan kawula piyambak-piyambak dumugi ing papan pamujan menika kanthi kebaik kawujian kabingan di awet berkah panganing paduka kawula kinaturaken panuwun syukur dening paduka kalau menggunakan orang ahli sesuai dengan sekenal kepala kawula mugi paduka berkahi mungkin mobilitas wonten sak mungkin mati saengga
Gusti nuwun saengga saged keparang dalam pemuja nika kanthi kebaik kagungan lan memuji nuraken asma Paduka. Gusti kawula ugi kepareng nyuwun berkah dumateng Bapak Iswara ingkang Paduka Piji badhe nglantaraken sabda Paduka berkahi saengga samangke ingkang badhe pun aturaken namung saderek sapunika Paduka. Kawula nyuwun berkah ugi dhateng kawula sedaya, kawula saged nampi panandika Paduka menika lan saged kawula tampi saengga saged nambahi kekiyatan Imam kami dadosan menika wonten ing panggejaran kawula wonten ing saben dintenipun. Kawula ugi nyuwunaken berkah dumateng para tim musik PPJ atau operator LCD. Paduka paring berkah saengga saged lumampah kanthi sae lan prayogi. Gusti kawula pasrahaken pakempalan Yeswa sampun menika saking para pemaja lan sanipun wonten yasa Paduka. Panjenengan lan panjenengan syukur kawula menika namung kawula pasrahaken wonten Putra Paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kita badhe hormatani kita badhe kesempatan Yesus kita badhe ngrakaken kita badhe memuji Derek Gusti. Kawula Derek Gusti iki rumaos ayo tenan. Monggo. Semangat ya Bapak Ibu.
pun kalau tadi dengan satu anak lingkungan itu nanti dengan master di sekolah pasti kalau kita berada di kota Australia saya bersama kita sangat ini kenapa kita mengenalkan tentang musik menggunakan kata suci. Nanti saat ini pun Bapak Ibu monggo kita akan memuji Gusti isinya kabar kagungan. Monggo saat ini pun nanti Pak Salis pun Pak Iswaro Taruhan. Matur nuwun kagem Bupati lan sedaya Bapak Ibu ingkang sampun rawuh wonten acara persekutuan kita di desa ing Sodong menika. Kaliyan matur nuwun kula tasipun carita kula dados terbangun termotivasi selalu sehat. Ngantos jadi uang lari akhirnya menyang persekutuan doa ini dicapai orang mau ngajar ketinggalan lagi jadi pun jadi bingung mau terus semangat berguna dan bahagia gitu ya semua untuk semangat gitu. Kalau minggu nek nopo satu minggu ya wis mangsani usia 64 wis tetep ora koyo iki masih usia 30-an. Nah, arep numpak sepeda motor ning kowe sikile sik nek nyuruh sok ngene. Ini saya tetap semangat ya. Tetap semangat dan pada prinsipnya adalah bahagia. Kan mesti nonton sampai dalam minggu sik nopo mahkota rambut putih gitu, mahkota rambut putih bukan biasa, bukan biasa. Nah, tetapi itu adalah anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu. Dalam persekutuan doa sore hari ini kami akan mengambil firman Tuhan dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11.
2011. Sebelum kepada firman Tuhan, niku kula niku kegiatan sore iki yo started dari pagi, siang, sore dan nanti. Niki terselipkan satu kegiatan itu mungkin itu loh adik-adik kula. Niku nanti Pak D, ayo kegiatan dalam rangka satu abad Pancasila itu kok nggak ngopo. Ngopo. Wah, nomor itu senang deh. Bukan berubah nih. Bukan berubah. Tapi kok nggak bisa di dalam itu satu nama ini Buindan, Buyandu, Sini, terus saya setunggal Pak D, siapa pun nah, di dalam itu ini tidak apa-apa ya, penting kita ikut berpartisipasi, baik itu biasanya orang Pak D, bingung lomba masak nasi goreng kok Pak D tidak ikut, tidak, saya takut kalau saya juara. Nah karena setiap saya masak nasi goreng itu keluarga yang di rumah itu kok next masak aku enak tenang ya ini lah. Saya takut dari juara. Ya baik Bapak dan Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Sebenarnya masih disambung sampai pada ayat 39 sampai yang ke-40 yang demikian firman-Nya. Kebahagiaan orang fasik semua. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lesu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti sinar. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit takwa ini, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau perhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekalian sambung pada ayat 39 sampai 40. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang selalu mendengar dan memelihara serta melaksanakan di dalam seurut kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, jadi tadi sudah kita dengar bersama
fasik. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi kalau tentu saja kata-kata fasik ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Orang fasik adalah orang yang dosa tetapi kadang-kadang tidak merasa dosanya. Wah, anak ini hanya baik. Kadang-kadang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu tidak sah saja. Dan ini tidak terlepas di dalam kehidupan kita semua. Nah, maka di dalam Mazmur, di dalam Mazmur 10 itu disebutkan bahwa orang fasik itu memiliki tiga ciri utama. Tiga ciri utama ini dalam, memang saya baca, saya lihat di dalam Mazmur 10 itu disebutkan ada tiga ciri utama. Yang pertama adalah dia memburu orang yang tertindas. Dan arti adalah senang menindas seseorang dengan rela, dengan daya dan upaya yang ia lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memuji-muji keinginan hatinya. Memuji-muji keinginan hatinya. Tentu saja kita semua, kita semua di dalam kehidupan sehari-hari, punya harapan, punya keinginan. Kadang-kadang harapan dan keinginan kalau tidak sesuai dengan harapan, ada kesenjangan, itu sok ngelogro, sok putus asa, waduh, gini. Itu terjadi di dalam bentuk kegiatan apa saja. Saya sukanya olahraga bulu tangkis. Kalau berhadapan, walaupun tidak berhadapan dengan teman-temannya, pasangan yang sama dengan yang lain berhadapan, anaknya begini menang. Wah, rupanya udah 12 menang. Nah, tidak apa-apa. Ini, dan itu banyak dilakukan dalam kehidupan kita. Itu upaya-upaya dan keinginan. Nah, terus yang ketiga, merasa Allah itu tidak ada, sehingga enggan menuntut kepadanya. Merasa Allah itu tidak ada di hati orang fasik. Nah, sehingga tidak akan menuntut kepadanya karena apa yang ia lakukan itu adalah kemampuan diri sendiri. Kadang-kadang saya sendiri juga menang sopo aku sih, aku punya ini kadang-kadang yang muncul, emang itu kalau tidak sama menang, aku itu kenal ya. Ini kadang-kadang aku yang muncul, tapi sebenarnya itu adalah karya Allah sendiri, Nah, ini saya jadi dengar apa yang disampaikan Mbak Nusari, Mbak Sukarjono. Ya, cerita saya di Nusari itu habis itu kegiatan ada bulan keluarga. Penjelian besok yang namanya Asmani ini ada Bu Rini, Bu Rini. Nusari itu ada Asmani Pak Nadine, Pak Nadine. Itu kalau yang seperti ini diubahnya tidak sembuh dalam nama Yesus. Jadi kalau itu dari atur ini kok orang yang berkaya saling suara terus pernah ada belasan ya ini berkait dengan ayat ini ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk pengalaman di dalam kehidupan. Nah, ada sebuah keributan antara yang mungkin kampung Pak Nadine atau mana itu dengan negara itu. Terus istilahnya bersama negara ini berubah antara kampung yang satu dengan yang lain. Yaitu Pak Nadine ini yang cerita pada itu bilang ibu cuma Pak Nadine itu datang dalam manis dan dia sudah berubah. Bahkan jadi nyampe dulu bukan bisa di itu luar
Ini bukan kekuatan tapi ini karya Tuhan. Nah ini contoh-contoh mungkin Bapak Ibu punya kesaksian, punya pengalaman. Nah terus yang si pemazmur, nah ini kan Mazmur Daud. Nah Bapak Ibu tidak asing apa yang disebut dengan Mazmur, nah pujian, nyanyian atau syair pujian. Syair pujian kalau di dalam Mazmur ini banyak dibuat oleh Daud itu siapa? Nah, Bapak Ibu juga sudah tidak asing. Raja kedua siapa? Nah, yang termasuk. Nah, karena banyak mengalahkan bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu sebagai contoh ini ya, di dalam bacaan ini tadi, jangan iri hati kepada orang, jangan menaruh amarah kebencian pada orang. Ya toh, nah tetapi ini jangan Bapak Ibu. Semoga kalau di sini tidak ada, semuanya mudah memaafkan, tidak ada iri hati, tidak ada rasa marah dengan yang lain. Ini marah dan biasa, ini iri dan biasa. Jadi biasanya ini kalau yang masih aktif bekerja, apalagi masuk di dalam dunia usaha, ada itu sukses. Ini orang berisiko malah mencurigai yang tidak. Ya, nah, orang sebelum itu, ini terus disinggung sedikit aja, disinggung rasa sedikit aja, disinggung marah. Ini. Jadi jangan ada malas, jangan ada kesombongan, jangan iri dengan orang yang berhasil, tetapi dengan tipu daya yang tidak baik. Karena pada prinsipnya adalah akan gila dan lenyap, akan lahir seperti hijaunya rumput. Sudah disebutkan baik dalam berdiam diri. Karena dia kepala berdiam diri melakukan sesuatu yang baik, karena kita akan mewarisi diri. Maksudnya ya mewarisi perasaan Allah. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu di usia, karena ini usia ini Ibu kelompok berwilayah berbanjir beliau. Berarti aku ini orang dikenal sombong. Tapi masih Ibu ini berbahasa itu tahu itu wilayah masih mengenal ya. Nah, terus Bispo bagaimana ini? Pak Bapak sudah senior saya. Nah ini sudah tua, tapi saya lihat pada sore hari ini keriput sedikit pun di muka penjagaan tidak. Nah, ini ditunjukkan dengan senyum penjagaan, senyum bahkan sini juga tidak kelihatan keriputnya, karena senyumnya tetap semangat. Nah, jadi Bapak Ibu harus demikian ya, tidak ada rasa lupa. Sekarang Daud ini anak siapa? Anak Isai. Betul. Ya, Daud ini kan anak Isai. Nah, punya 8 berkeluarga, 8 bersaudara. Nah, Daud ini adalah anak yang bungsu. Nah, memang kalian fungsinya di Mazmur ini sangat banyak yang disampaikan, yang ditulis oleh Daud. Nah, Bapak Ibu, penjenengan teringat kemudian bila saya waktu itu sekolah minggu, saya
satu sekolah minggu dengan guru saya, guru ibunya Mbak Siti, itu dengan punya dengan semangatnya mengajar anak-anak sekolah. Dulu itu kalau hafalan itu tidak ada gereja, saya suruh menghafal. Saya dulu menghafal di Yohanes 3 ayat 16. Saya masih SD. Lalu juga bisa ya. Nah, ini ada sebuah